Hola Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan teruntuk bro-bro yang terus mau mendapatkan informasi terbarunya nih, baik itu seputar klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian, brother bisa langsung subscribe channel YouTube I'm Winit sekarang juga. Karena kita akan terus update perkembangan informasi terbarunya buat kalian semua. Dan tanpa banyak bacot lagi, berikut adalah rangkuman informasi bola selengkapnya. Di informasi pertama nih brother, ada informasi dari Lionel Messi, yang mana baru-baru ini Messi sudah mengungkap penyebab kenapa dia itu bisa bermain lebih baik saat di Inter Miami ketimbang saat di Paris Saint-Germain. Lantas apakah penyebabnya? Lionel Messi memaparkan penyebab di balik penampilannya yang lebih mengesankan ketika bermain untuk Inter Miami dibandingkan ketika ia bermain di Paris Saint-Germain. Ia menyoroti faktor lokasi sebagai poin yang krusial. Keputusan Messi untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain tidak semata-mata berasal dari keinginannya sendiri. Berbeda ketika ia memilih bergabung dengan Inter Miami yang sesuai dengan preferensinya. Bermain di lingkungan yang menciptakan rasa nyaman tampaknya mampu memperkuat semangat Messi. Berbeda dengan situasi di mana ia merasa kurang bersemangat di tempat lain. Adapun untuk Messi berbicara mengenai hal itu di saat menjalani konferensi pers pertamanya di Inter Miami jelang Final League Cup. Pada kala itu, Messi dan Inter Miami menghadapi Nashville di Final League Cup yang digelar di Stadion Geodis Park pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 yang lalu. Beberapa hari sebelum bermain di final Piala Liga, Lionel Messi berbicara dengan media untuk pertama kalinya sejak kedatangannya di Las Garzas. Pada saat itu, Messi mengatakan, "Ketika saya tiba di Miami, saya melakukannya dengan sangat antusias, sangat bahagia, dengan keinginan untuk terus mendapatkan hasil yang telah saya lakukan sepanjang karir saya. Meskipun itu adalah kejutan besar bahwa kami akan memainkan final untuk orang-orang yang tidak melihat kami berlatih setiap hari. Kami mempersiapkan diri untuk ini, untuk mencoba bersaing dan memenangkan gelar ini. Kami pikir kita bisa melakukannya." Messi pun menyatakan perbedaan latar belakang dia bermain di PSG dan Inter Miami. Main di Inter Miami didasarkan pada keinginannya, tidak demikian saat dia bermain di Paris Saint-Germain. Saat itu dirinya tidak mau untuk meninggalkan Barcelona. Soal keputusan muda Messi untuk memilih Inter Miami, Messi menjelaskan dia menikmati di Inter Miami. Lebih lanjut, ia mengungkapkan, "Saya senang menikmati tahapan baru ini dan pengalaman hidup di negara ini yang selalu terlintas di benak saya. Kami sekarang berada di tempat yang kami inginkan. Kepergian saya ke Paris bukanlah sesuatu yang saya inginkan. Saya tidak ingin meninggalkan Barcelona dan itu menjadi sulit. Tetapi kebalikan dari apa yang terjadi pada saya sekarang. Terima kasih Tuhan." Di sisi lain, Messi dijagokan yang akan memenangkan Ballon d'Or 2023. Bursa taruhan lebih menjagokan Messi nih ketimbang Erling Haaland. Selain Messi dan juga Haaland, sebenarnya ada juga satu nama nih yang paling dijagokan. Ia adalah Kevin De Bruyne. Ketiganya dianggap tampil fantastis sepanjang musim kompetisi 2022-2023. Sehingga mereka dianggap layak nih diganjar trofi bola emas. Bintang asal Argentina yakni Lionel Messi berpeluang merebut Ballon d'Or ke-8 usai membawa negaranya juara Piala Dunia 2022. Selain itu, performa impresif diperlihatkan Messi saat ia pindah ke Inter Miami. Pemain yang berusia 36 tahun itu langsung membuat 11 gol dari 11 laga dan mempersembahkan gelar League Cup 2023 kepada Inter Miami. Rumah taruhan Bet365 misalnya menjagokan Lionel Messi menyabet Ballon d'Or 2023 dengan koefisien 1:12. Mengungguli Erling Haaland dengan 13:2 dan De Bruyne dengan 50. Sementara William Hill memberikan Messi peluang 1:12 ketimbang Haaland dengan 13:2 dan De Bruyne 80. Untuk Haaland sendiri juga tampil menggila sebenarnya musim lalu. Striker Norwegia itu bisa membuat 52 gol dari 53. Pada musim pertamanya membela Manchester City, treble winners langsung dipersembahkan olehnya, yakni menjuarai Liga Inggris, Piala FA dan juga Liga Champions. Wih, tidak main-main. Ketajaman Erling Haaland juga tampak belum berhenti di awal musim 2023-2024. Ia langsung membuat 6 gol dari 6 penampilannya sejauh ini. Sementara untuk Kevin De Bruyne musim lalu membuat 31 assist dan 10 gol dengan membantu Manchester City menyabet treble winners. Adapun untuk Lionel Messi sudah memberikan respon dingin ketika ditanya mengenai peluangnya untuk meraih Ballon d'Or sekali lagi. Dengan pencapaian sebanyak 7 penghargaan Ballon d'Or, Messi sebetulnya memiliki kans yang besar untuk meraihnya kembali. Namun ia menegaskan bahwa setelah Piala Dunia, hal tersebut bukan lagi fokus untuknya. Meskipun telah memenangkan penghargaan tersebut sebanyak 7 kali, Messi dengan mantap mengatakan bahwa ia tidak merasa cemas terhadap penghargaan individu yang akan diumumkan pada tanggal 30 Oktober mendatang. Dikutip dari TYC Sport, ia mengatakan, "Setelah Piala Dunia, saya kurang memikirkan penghargaan itu. Apa yang saya pikirkan tentang Ballon d'Or dan lainnya?
Saya selalu mengatakan bahwa ini adalah penghargaan yang sangat berarti dalam sepak bola. Dan ini adalah salah satu penghargaan terbaik di level individu. Tetapi saya tidak pernah menganggapnya begitu penting karena saya selalu mengatakan bahwa saya lebih suka trofi klub. Sejujurnya saya tidak memikirkan itu. Jika itu datang, itu bagus. Tapi jika tidak, ya tidak ada yang terjadi. Saya sudah menang dan mencapai segalanya dalam sepak bola. Dan sekarang saya hanya menikmati momen ini. Lionel Messi yang merevolusi sepak bola di Amerika Serikat dalam pertandingan pertamanya di Inter Miami ditanya tentang Ballon d'Or berikutnya. Dia meyakinkan dia tidak memikirkan kemungkinan memenangkan penghargaan individu yang akan diberikan pada bulan Oktober tanggal 30 itu. Sepanjang karir saya, meskipun ini adalah penghargaan yang sangat penting untuk arti pengakuan, salah satu penghargaan terindah di level individu, saya tidak pernah menganggapnya tanda kutip penting. Seperti itulah bagaimana kata Messi dalam konferensi pers. Messi mengatakan itu saat jumpa pers menjelang final Piala Liga melawan Nashville. Yang penting bagi saya adalah selalu mendapatkan hadiah kolektif, mendapatkan hadiah di tingkat grup. Saya beruntung telah mencapai segalanya dalam karir saya. Setelah memenangkan Piala Dunia, yang saya rindukan, apalagi yang saya pikirkan, hadiah itu, penghargaan terbesar saya adalah itu, atau Piala Dunia. Hari ini saya menikmati momen saya tidak memikirkannya lagi atau tidak memikirkan Ballon d'Or lagi. Dalam hal ini, Messi menekankan bahwa dia mampu mencapai semua tujuan yang dia tetapkan sepanjang karirnya. Dan dia berharap untuk terus memenangkan trofi dalam pengalamannya di Inter Miami. Well, pokoknya jadi seperti itulah bagaimana statement dari Lionel Messi yang mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tidak terlalu memikirkan Ballon d'Or. Kenapa dirinya tidak terlalu memikirkan Ballon d'Or? Hal itu dikarenakan dia telah mencapai segalanya nih dalam dunia sepak bola, terutama trofi yang paling dia inginkan, yaitu trofi Piala Dunia. Jadi dikarenakan dia sudah mendapatkan hal itu, dia merasa sudah cukup. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa Lionel Messi bukanlah sosok yang serakah, dan menurutku ini adalah salah satu hal yang benar-benar baik untuk kita contoh. Dan lanjut kita akan masuk ke informasi terakhir, datanya dari Lamine Yamal yang meledak di usia belia. Sebuah pengakuan dibuat oleh Deco, direktur olahraga Barcelona itu mengaku terkejut dengan perkembangan pesat Lamine Yamal di skuad mereka. Yamal sendiri merupakan salah satu talenta muda didikan La Masia. Di musim lalu, Xavi menjadikannya pemain termuda yang pernah debut di skuad Barcelona, yaitu ketika dia berusia 15 tahun, 9 bulan, dan 16 hari. Semenjak saat itu, perlahan demi pasti Yamal semakin menanjak, dan baru-baru ini ia menjadi pemain sekaligus pencetak gol termuda timnas Spanyol di saat dirinya berhasil membobol gawang Georgia di ajang kualifikasi Euro 2024. Dia mengakui bahwa perkembangan pesat Yamal ini di luar dugaan pihak Barcelona. Dia atau Yamal adalah pemain yang benar-benar membuat kami terkejut, ujar Deco yang dikutip dari Small. Deco tahu bahwa Yamal memiliki talenta yang besar, namun dirinya tidak menyangka bahwa sang pemain bisa mekar secepat ini. Xavi selalu bilang bahwa anak ini punya talenta yang luar biasa. Itulah mengapa musim lalu ia memberikan debut kepadanya. Lamine Yamal adalah seorang anak yang rendah hati. Ia punya kualitas yang berbeda dari pemain-pemain lain dan ia mampu memberikan banyak hal bagi tim ini, ujar Deco lebih lanjut. Deco juga memastikan bahwa pihak Barcelona akan mendukung penuh Lamine Yamal. Mereka siap memberikan segalanya agar sang pemuda tumbuh menjadi pemain top dunia. Klub ini berada dalam situasi di mana ada banyak pemain muda yang memiliki peran penting dalam tim ini. Namun kita harus ingat bahwa dia atau Yamal masih berusia 16 tahun. Kita harus membiarkannya menikmati permainannya. Kami juga harus mendukungnya agar ia bisa berkembang di situasi yang tepat. Imbuh dari Deco. Kontrak Yamal sendiri di Camp Nou akan habis pada tahun 2024 mendatang. Namun Barcelona tidak akan membiarkan sang pemuda lepas. Mereka dikabarkan sedikit lagi akan memperbaharui kontrak Yamal di Camp Nou. Lamine Yamal emang benar-benar amazing banget. Di usia yang masih muda banget, dia sudah berhasil menunjukkan bagaimana kemampuannya yang benar-benar memukau. Dan bagaimana nih reaksi kalian ketika melihat bagaimana performa dari seorang Lamine Yamal? Nanti langsung saja sampaikan bagaimana opini kalian mengenai Lamine Yamal di kolom komentar. Well, sepopenya berita dari Lamine Yamal tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Pastikan kalian sudah bantu perkembangan channel YouTube ini dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya jangan lupa. Terus kalian juga bisa like, berikan komentar, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada bro-bro yang lain. Terima kasih dan juga sampai jumpa. Jaga kesehatan, brother. Salam olahraga.